Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para sepuh yang saya muliakan, berkhusus segenap jajaran pengurus Majelis Ta'lim Darul Ulum Arab Saudi dan seluruh jamaah Darul Ulum dan juga jamaah dimanapun Anda berada, juga pemirsa yang ada di YouTube dan Facebook kami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah ya, dalam kesempatan yang barokah ini dengan segala perjuangan para jamaah untuk bisa nyambung ya antara Indonesia dan Saudi Arabia luar biasa. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa melanjutkan kajian tafsir ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi dengan hidayah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan usaha kita, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita, menjadikan kita lebih bahagia, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillah, langsung saja. Monggo silahkan 113, siapa yang baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz. Ya. Bunda Suhan dari Serang Banten. Bunda Suhan. Gimana Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat Bunda Suhan. Masya Allah sehat juga ya Bunda ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Yuk. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Allahummarhamna bil Quran. Ya. Ayat ini cukup panjang, para jamaah dan pemirsa sekalian ya. Ayat ini asbabun nuzulnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa suatu saat ya orang-orang Nasrani dan Yahudi ya, ada Nasrani terutama suku Najran ya, dan juga para rahib ya, para pendetanya Yahudi ini saling mengejek, saling berdebat ceritanya itu ya. Saling berdebat, merasa paling benar sendiri, menjelekkan orang lain ya, meremehkan agama lain, sehingga mereka mengatakan
apa yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat 113 ini. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Ya. Jadi waqalat dan mengatakan sapa al yahudu, orang-orang Yahudi, laisatin nasara ala syai', orang-orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Ya, jadi diremehkan. Waqalatin nasara, sebaliknya orang Nasrani juga membalas laisatil yahudu ala syai'. Jadi Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada benarnya dengan agama, ya. Saling membantah mereka, saling mencari benarnya sendiri. Nah, wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab mereka masing-masing. Bahwa antara kitab Taurat dan Injil sebetulnya sama-sama sahihnya kalau memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, ya, sama-sama membawa kebenaran, kebenaran ajaran agama Allah, kebenaran agama tauhid, dan juga kebenaran bagaimana cara kita bermasyarakat, ya. Bagaimana kita bergaul, nah seperti itu. Ya seperti saat inilah, ya. Jadi kita ini Masya Allah dengan kebersamaan kita, ya, masalah jarak tidak menjadi masalah, ya. Jadi tidak menjadi halangan untuk kita nyambung seduluran seperti itu. Wahum yatlunal kitab. Wa kadzalika qala alladziina ya'lamuna misla qaulihim. Nah, ditambah lagi dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, pemirsa semuanya. Jadi termasuk orang yang tidak berilmu itu juga sama modelnya orang-orang seperti orang Yahudi Nasrani. Ya, jadi kadzalika seperti yang disampaikan di kama qala haula'i, sebagaimana yang diucapkan oleh Yahudi Nasrani, qala alladziina la ya'lamun. Itu orang-orang yang tidak tahu juga mengatakan seperti itu. Ai al musyrikuna minal arabi wa ghairihim. Jadi orang-orang musyrik itu seperti itu, mitra musyrik, ya. Tanpa keilmuan yang mereka miliki, ya, orang musyrik itu suka juga menjelekkan orang lain, menjelekkan agama lain. Jadi mereka berkeyakinan bahwa kepercayaan mereka yang menyekutukan Allah itu lebih baik, ya, selain mereka itu buruk. Lah ini kan salah semua jadinya. Nah, inilah pemirsa dan seluruh jamaah Darul Ulum Saudi Arabia, ya. Jadi misla qaulihim, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Maka nanti pada akhirnya Allah saja yang akan menghukumi mereka, ya. Mereka sama-sama salahnya, ya, mereka sama-sama tidak benarnya. Kenapa? Karena mereka sudah menyimpangkan ajaran Allah. Ya, Yahudi Nasrani juga menyimpangkan ajaran kitab Taurat dan Injil, apalagi orang-orang musyrik, ya, yang oleh Al-Qur'an disebutkan qalal ladzina la ya'lamun, ya, orang yang memang tidak berilmu, ya, tidak menggunakan akal dan ilmunya, mitra, ya. Ini fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, Allah yang akan menghukumi, memutuskan, ya, terhadap mereka nanti di hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan, ya. Ini mitra muslim dan seluruh jamaah sekalian, ya, dimanapun berada. Dan pada akhirnya di ayat 114 ini diilhami oleh asbabun nuzul ayat, ya. Suatu ketika Ibnu Zaid itu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai peringatan untuk kaum Quraisy, ya. Untuk kaum Quraisy yang melarang Rasulullah untuk melakukan sholat di Masjidil Haram. Jadi mereka ini orang sudah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai, ya, di mana Rasulullah beserta para sahabatnya mestinya sudah bebas untuk masuk di Mekah untuk sholat di Masjidil Haram, tapi oleh mereka dicurangi, ya, masih dicurangi seperti itu. Bahkan di sini juga termasuk dijelaskan nuzilat ikhbarun anir rumil ladzina kharabu baital muqaddas. Di ayat ini juga diturunkan terkait dengan orang-orang Romawi yang ingin merobohkan Baitul Maqdis, ya, masjid di Palestina, ya, bahkan sampai sekarang ini orang-orang Israel masih ingin, ya, menguasai secara sepihak, menjajah Palestina, ya. Di situ ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis, ya, itu para jamaah sekalian. Nah, maka orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah untuk sholat di Masjidil Haram inilah kemudian turun ayat ini, ya, 114. Monggo silahkan siapa yang membaca.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak. Nggih. Mbak Rina dari Anggamus, Bandar Lampung. Wah, Mbak Rina Bandar Lampung, Masya Allah Sumatera ya. Nggih, Bandar Lampung, dadah ya. Pemirsa di YouTube dan Facebook ini Mbak Rina dari Bandar Lampung. Mungkin ada pemirsa yang dari Sumatera. Monggo. Monggo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Ya, tidak apa. Barakallahu fiik ya, mudah-mudahan barokah bacaan-bacaan kita ya. Allahumma bil Quran. Baik, Masya Allah luar biasa Mbak Rina dari Sumatera, Bandar Lampung ya. Kali ini terkait dengan ayat 114 ya, Masya Allah. 114 ini wa man azlamu ay la ahada, tidak ada seorang pun ya, azlamu yang paling zalim ya, tidak ada seorang yang paling berbuat aniaya, berbuat apa ya, nista ya, mimman mana'a masajidallah ya, daripada orang yang mencegah ya, menolak, menghalangi masjid-masjid Allah. Untuk apa? Ayyudhkara fiha ya, ayyudhkara fiha ismuh, di mana di dalamnya untuk berzikir kepada Allah, yusholati wa tasbih ya, untuk sholat, untuk tasbih, untuk zikir ya. Ini ada orang-orang yang berusaha untuk menghalangi orang-orang yang beribadah di masjid ya. Dalam konteks sekarang ya, mungkin ada orang mau ke masjid dihalangi, atau masjid dirobohkan, atau masjid ditolak untuk disiarkan misalnya ya, dengan berbagai alasan apapun ya. Atau kadang-kadang mungkin hanya berbeda golongan misalnya ya, lalu kemudian direwangi tukaran untuk dicegah supaya tidak masuk masjid itu misalnya. Nah, ini hendaknya tidak ada, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hanya perbedaan khilafiyah, saya kira hendaknya lebih bijaksana gitu, seperti itu, demi ukhuwah ya. Itu seperti itu pemirsa. Jadi mereka ini orang-orang yang berusaha untuk wasa'afi kharabiha, berusaha untuk merobohkannya ya. Jadi ayat inilah yang kemudian ikhbaron anir rumil ladzina kharabu baital muqaddas, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ayat ini terkait dengan orang-orang Romawi yang ingin menghancurkan Baitul Maqdis ya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu maka nalahum ya, sebenarnya mereka itu tidak layak, tidak pantas untuk masuk ke masjid-masjid Allah, terutama Baitul Maqdis ya, Masjidil Haram. Orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang berusaha menghancurkan agama Allah, itu justru mereka yang tidak layak untuk masuk masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti illa khaifin ya, kecuali orang-orang yang takut ya. Jadi mereka itu satu sisi ya takut untuk ke masjid, nanti takut diperangi dan sebagainya, takut dengan sendirinya. Padahal mereka sendiri merasakan ketakutan itu, merasa khawatir ya kan. Itu seperti itu. Lahum fid dunya khizyun, maka di dunia pun mereka mendapatkan kehinaan ya, dengan peperangan ya, dengan diperangi oleh kaum muslimin karena perilaku mereka yang menghancurkan nama Allah Subhanahu wa taala itu. Ini pemirsa dan jamaah sekalian. Nah, belum lagi nanti di akhirat, walahum fil akhirati adzabun azim.
mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat agung, siksa atau azab yang sangat berat. Ini pemirsa. Sedangkan ayat 15 yang tadi juga dibaca oleh Mbak Rina dari Bandar Lampung, walillahil masyriq wal maghrib. Lah ini juga modelnya orang-orang Yahudi itu ya. Ibnu Umar meriwayatkan ya, saat dalam satu perjalanan dari Mekah menuju Madinah, ya, ini Rasulullah sempat sholat sunnah di atas unta beliau, ya, di atas unta beliau. Nah, unta ini kan kemana-mana, kan sesuai menghadapnya unta itu, ya. Nah, di sini kemudian banyak diprotes oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, ya, tentunya karena ketidakpahaman mereka itu. Jadi protesnya orang Yahudi Nasrani, apa itu sholat menghadapnya kemana-mana, ya. Nah, ayat ini juga menjadi dasar buat kita ketika di kendaraan, ya, di pesawat atau di kereta, ya, monggo panjenengan boleh sholat dengan menghadap kemanapun juga, ya, ketika waktunya tiba daripada meninggalkannya. Baik, walillahil masyriqu, ya, walillahil masyriqu, dan milik Allah al masyriqu, ya, arah timur, wal maghribu, dan arah barat. Fa aina matwallu, maka kemanapun Anda menghadap, ya, ketika sholat, ya kan, atau bahkan ketika zikir dalam keadaan apa saja, fasamma wajhullah, maka di sanalah zat Allah Subhanahu wa taala, di sanalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuwallu wujuhakum fis shalah bi amrihi, ya. Jadi ketika waktu sholat, panjenengan sholat di atas unta, di atas kuda, di atas kendaraan apapun, ya, monggo, ya, sesuai dengan menghadap kalian itu, ada kita itu, ya. Fa aina matwallu fasamma hunaka wajhullah, ya, qiblatul lati radiha, yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah itu wasiun, ya, zat yang maha luas, ayyasa'u fadluhu, yang luas fadlnya, karunianya, kulla syai', terhadap segala sesuatu. Alim, dan juga zat yang maha mengetahui bitadbiri khalqihi, ya, dalam mengatur makhluknya. Allah yang maha mengetahui bagaimana karakternya makhluknya, model-modelnya makhluknya. Panjenengan yang beriman, Allah maha tahu, nanti Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Ya, Allah juga maha tahu siapa orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akan membalas dengan kemurkaan dan dengan azab yang sangat pedih tentunya. Inilah pemirsa sekalian rahimakumullah, ya. Nah, kita lanjutkan ke ayat 16 sampai 17, monggo. Jadi dua ayat, 116 sampai 117. Lanjut dua ayat. Ini ada kemana? Monggo, Ayat 16 sampai 17. 116 sampai 117. Umi kemana, Umi? Umi putusin. Umi kemana? Oke. Ya, siapa aja lah. Ya, monggo. Kalau tidak ada yang bisa Ayat masuk berapa? 116 sampai 117. Nggak bisa tengok. Sejuro tadi memang benar. Oh, gimana? Sudah kan sejuro? Udah zero. Sampai 16, 17 sejuro. Monggo silakan. Ada sejuro 4, Mas. Ya, kalau tidak ada monggo Umi Bayana sendiri. Karena sejuro barang mami kita mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Pak Yai. Ya. Dari Indramayu. Indramayu, Umi Bayana. Luar biasa. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. Iyaki Umi, barakallah. Allahumma arhamna bil Quran ya. Baik pemirsa dan seluruh jamaah Darul Ulum ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan orang-orang Yahudi Nasrani itu ittakhadallahu walada ya. Mereka itu tidak segan-segan menjadikan keimanan mereka terhadap Allah itu Allah punya anak. Ya, udah kita kenal semua ya. Nah, maka dijawab Allah dengan tegas, subhanah, maha suci Allah ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka yakini kesalahan itu ya. Jadi Allah ini terus terang tidak punya anak ya. Jadi orang-orang Yahudi ini ngawur semua ini. Ya, orang Yahudi dan Nasrani itu menganggap bahwa annal malaikata banatullah. Bahkan malaikat itu anak-anak ceweknya Allah. Putri-putrinya Allah, bayangkan. Ini kan rusak semua ini ya kan. Ittakhadallahu walada. Subhanah, tanzihan lahu. Jadi Allah ini maha suci dari apa yang mereka tuduhkan. Ya, ada yang menganggap Isa itu anaknya lah, ada yang menganggap Uzair itu anaknya, bahkan malaikat dianggap sebagai putri-putrinya. Ya, putri duyung be. Ya, ini subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Ya. Akan tetapi bahkan Allah lah yang memiliki apa-apa yang di langit dan di bumi. Baik itu mulkan wa khalqan wa abidan. Ya. Jadi baik itu kekuasaan atau penciptaan atau berhak untuk disembah ya, ini Allah yang memiliki semuanya. Ya, memiliki semuanya. Jadi nggak mungkin Allah punya anak. Allah itu maha kuasa, maha berkehendak, ya kan? Dan dengan demikian Allah tidak butuh bantuan orang lain. Ya, mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsi. Ya, berbeda dengan makhluknya. Makhluknya kita ini mau apa aja butuh sembarang kalir ini. Ya, wong kita mau siaran ini aja membutuhkan bantuan orang lain. Faza, Faiz, semua terlibat ini menata. Baru sekecil ini, bayangkan. Kalau Allah enggak, ngatur alam seisinya, langit, bumi, dan semua makhluknya. Ya, ini tidak ada bantuan sedikit pun. Allah lah yang maha segala-galanya. Ya, maka di situ kemudian kullul lahu qanitun. Ya, segala ciptaan Allah qanitun. Ya, muti'una. Mereka taat terhadap Allah. Mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu makhluk yang hidup maupun makhluk benda mati, semuanya patuh kepada Allah. Nah, kalau makhluk yang lain saja patuh kepada Allah, lalu kemudian ada orang yang mengingkari Allah, Allah punya anak dan sebagainya. Nah, ini kan merusak ya, merusak apa itu keimanan mereka, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Maka kemusyrikan ini dosa yang paling besar ya. Inna syirka la dzulmun azim ya. Syirik itu perbuatan yang zalim yang sangat besar. Ini yang sangat tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ardi ay mujiduhum ya. Jadi Allah yang mewujudkan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Mujidum la ala misal sabaqa ya. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi seisinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki ya, menginginkan suatu perkara itu, sesuatu hal itu terwujud, tinggal Allah mengatakan fa inna ma yaqulu lahu kun, jadilah kamu, maka fayakun, akan terjadilah sesuatu itu. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sampai di ayat 117 ini insya Allah menambah keyakinan kita bahwa Allah yang Maha Esa, jangan seperti orang Yahudi Nasrani. Dan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga kesucian masjid, syiarnya dan makmurnya masjid ya, dengan ibadah-ibadah kita, dengan zikir-zikir kita. Ya, termasuk tempat-tempat panjenengan ya bekerja di Arab Saudi, di negeri orang ya, Masya Allah. Itu hakikatnya semua di situ kita sholat, di situ kita ngaji, disitulah masjid Allah Subhanahu wa taala. Di mana panjenengan ini bisa mengikuti kajian ini, termasuk para pemirsa ya, dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya akan menjadi golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmatnya, mendapat barokahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Masya Allah.
Itu para pemirsa dan jamaah semuanya yang bisa kami sampaikan. Ya, kalau mungkin ada yang ditanyakan, masih ada sekitar 4 menit ya untuk menuju waktu Isya di waktu Surabaya. Monggo. Sekitar 5 menit lah ya untuk menuju waktu Silakan adzan Isya. yang mau bertanya, ada waktu silakan. Ustaz Abdul, monggo. Monggo. Atau yang lainnya yang mau ditanyakan. Ada Pak Abun ya? Ada. Abun buka isinya tuh. Monggo. Kalau Buka mutanya. ya kalau yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan atau nambah satu ayat silahkan, ayat 118. Okay. Ada yang mau ditanyakan ya jemaah? Monggo. Ya, kalau walaupun di luar tema, ya, monggo di luar tema juga tidak apa-apa. Kalau mau baca ya, satu ayat lagi katanya. Iya. Sediro. Iya. Abun, siapa aja, siapa Abun, siapa aja. Iya. Ayat berapa misran? Itu 118. Atau 118 monggo dibaca, dilanjutkan aja. Al-Baqarah kan? Ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah terusan. Nah, iya monggo. 118. Bahasanya nanti diperhatikan biar ini. Ya, silakan. Buddha Zuro ya? Buddha Zuro ya. Ayo, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Ya Pak, antar Pak. Nanti lagi edit masak. Iya. Masya Allah, luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan. 118. Iya. Iya, 118. Wa qala alladziina la ya'lamuuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Sadaqallahul azim. Masyaallah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Buddha Zuro ini dari mana? Iya. Amin. Barakallah. Iya. Buddha Zuro dari mana lupa saya? Serang. Luar biasa. Kayaknya 17% Darul Ulum Serang kayaknya. Masya Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. 70% ya. Baik. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimunallah. Jadi ini ada tokoh Yahudi yang bernama siapa itu ya? Rafi bin Huraimalah. Ini protes kepada Rasulullah ya, kepada Nabi Muhammad. Jadi dia menanyakan, ayo kalau kamu benar sebagai nabi, kalau kamu benar sebagai rasul, tunjukkan Tuhanmu untuk berbicara dengan saya. Sampai segitunya, saking gak percayanya orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini, wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimunallah. Jadi waqala alladziina, dan mengatakan orang-orang itu layak lamun, orang yang bodoh, kasarnya seperti itu. Orang yang tidak tahu bagaimana cara beriman kepada Allah yang benar ya. Ai kufaru Makkah. Jadi orang-orang kafir Mekah, terutama tokoh Yahudi tadi yang saya sebutkan, menyampaikan kepada Rasulullah, laula yukallimunallah. Ai hal la yukallimunallah. Kenapa Allah tidak bisa datang ke sini? Ayo tunjukkan ke sini untuk berbicara dengan kita.
Ya, annaka rasuluh, bahwasanya engkau adalah rasulnya. Ya, kalau memang kamu rasul, kenapa Allah nggak bicara langsung kepada kita? Sampai segitunya. Allah Maha Kuasa kok, enak aja. Ya, selagi presiden aja belum tentu bisa menemui kita. Raja aja belum tentu nemuin kita, ya kan? Apalagi Allah ini sang maha segalanya. Ya nggak mungkin lah untuk bisa zat yang maha tinggi, ya kan? Yang maha metafisika kemudian ketemu dengan makhluk seperti kita yang remeh-temeh kayak gini. Ya, maka Allah menggantinya dengan apa? Dengan menunjukkan ayat-ayatnya. Jadi cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita melihat secara fisik di dunia. Kenapa? Ya karena kita alam dunia, alam fana. Sedangkan Allah adalah zat yang baqa, ya kan? Zat yang kekal. Maka di sini Allah menegaskan, ya, au ta'tina ayah. Jadi karena mereka menginginkan, ya buktimu mana kalau kamu nabi dan rasul seperti itu. Maka dijawab oleh Allah, kadzalika qala alladzina min qablihim. Demikianlah yang diucapkan oleh mereka, ya, seperti umat-umat sebelum mereka, kafir-kafir sebelum mereka, Yahudi Nasrani sebelum mereka. Ya yes, podo ae. Yang disampaikan, yang ditanyakan modelnya kayak gitu ya pemirsa, Masya Allah. Misla qaulihim, ya seperti itu ucapan mereka. Tasyabahat qulubuhum, ya. Karena memang di hati mereka itu ya campur aduk, tidak karu-karuan. Kafir, musyrik, ya kan? Menyerupai Yahudi, Yahudi menyerupai Nasrani, gaya-gaya, cara-cara, pola-pola berpikir mereka itu. Ya kan? Ya sama, hati mereka itu model-model keras hati mereka untuk apa itu menerima kebenaran. Kesamaan mereka dalam kekufuran, kekafiran, ya, penentangan seperti itu. Padahal qad bayyanal ayati, sungguh kami Allah telah menjelaskan ayat-ayat tentang kebesaran Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya kan, tanda-tanda keesaan Allah yang sudah dibentangkan melalui ayatul qauliyah, ya, ayat-ayat firman Allah di dalam Al-Qur'an maupun ayatul kauniyah, ya, ayat-ayat yang berupa alam semesta. Liqaumi yuqinun, tentu bagi kaum yang meyakini. Jadi kuncinya adalah yakin. Kalau tidak yakin ya sudah, biar ambiar, ya kan. Ya'lamuna annaha ayatun, yakin tahu bahwa ini adalah semua tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayu'minuna, ya, mereka kemudian beriman kepada Allah. Jadi Allah tidak bisa dilihat secara fisik apalagi di dunia, tapi tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, semuanya sudah dijelaskan. Tinggal mau yakin atau tidak. Kalau yakin ya kita beriman, ya, dan melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau tidak yakin, kafir, ya sudah, siap-siap untuk mendapat azabnya. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan juga dijelaskan melalui keberadaan alam di sekitar kita. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang yukinun, orang yang yakin, ya, orang yang beriman, lalu menjadi golongan orang-orang yang istiqomah ibadah. Ya Allah, walaupun di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua, ya, masih menyempatkan untuk menyisihkan waktu, ya, direwangi telepon putus-putus, ya. Tapi Masya Allah dengan hati yang tulus bersama-sama mendapat ridho Allah, ya. Pak Yai tadi namanya itu siapa? Rofikin siapa? Yang mana? Yang apa? Tadi yang Allah. Oh, itu protesnya seorang Yahudi bernama Rafiq bin Huraimalah. Huraimalah. Jadi Rafiq bin Huraimalah. Iya. Namanya Rafiq bin Huraimalah, ini tokoh kafir, tokoh Yahudi di Mekah, ya, yang protes tentang keberadaan Allah. Yang protes atas diutusnya Rasulullah. Jadi mereka kan meragukan toh. Dari awal tuh orang Yahudi kan meragukan tentang kerasulan Nabi Muhammad, sehingga mereka mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kelemahannya. Padahal di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil sebetulnya sudah dijelaskan itu tentang kerasulan Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Tapi mereka tetap tidak mau beriman, mencari-cari dalih, ya, untuk memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Saya kira itu jamaah sekalian, Umi Bayyinah dan seluruh jamaah, ya, karena sebentar lagi azan ini untuk waktu Surabaya.
Kita akhiri, kita berdoa kepada Allah. Di sini asar. Di sini mau asar ya, di Arab Saudi ya. Iya, di Surabaya ini mau isya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana khususan jamaah Darul Ulum wa khususan jamaah pemirsa ya Allah min ahlul ilmi wa ahlul khair wa ahlul Quran wa ahlus sunnah wal jamaah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli rizqi halalan thayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamah wa ahli hidayah ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biridillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq Abu Tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.